Terserah. Karena kamu bisa kembali setelah melampaui Kaisar Dou, lalu mencoba untuk melampaui. Setidaknya masih ada secercah harapan. Suner, Cailin, anak-anak, tunggu aku. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan pulih. Selama beberapa dekade terakhir, Xiaoyan telah mengalami keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya. Selangkah demi selangkah, dan secara alami membentuk karakter yang kuat. Xiaoyan mulai penuh ketekunan. Meskipun itu mungkin hanya 1 dari 1 miliar peluang. Selama dia memiliki tujuan, setidaknya dia tidak akan maju secara membabi buta. Untuk keluarganya, Xiaoyan akan melakukan yang terbaik tidak peduli apa. Melihat Xiaoyan memulihkan kepercayaan dirinya dalam sekejap, Xiong Yuan tidak bisa menahan keterkejutannya. Mungkinkah anak ini pasti akan melampaui Dodi? Tidak mungkin. Berapa tahun telah berlalu? Berapa banyak orang jenius seperti Xiaoyan saat ini, yang awalnya penuh percaya diri, tetapi lambat laun mulai putus asa. Xiong Yuan tidak ingin menyakiti Xiaoyan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya menatap bintang-bintang bersama Xiaoyan, mengobrol tentang hal-hal lama, dan berbicara tentang dunia ini. Setelah mengobrol dengan Xiong Yuan sepanjang malam, Xiaoyan mendapatkan banyak hal yang membuat darahnya mendidih. Konon tidak ada yang pernah menyelesaikan benua Doudi, dan banyak keluarga kuat bersembunyi di mana-mana, dan tidak ada yang menemukannya. Banyak orang kuat kehilangan nyawa karena berkeliling, sehingga setiap tempat di benua Doudi penuh dengan orang dalam bahaya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia yang terkuat, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di benua ini. Apa yang disembunyikan lagi di benua Doudi? Bahkan profesi alkemis menjadi aneh dan tidak dapat diprediksi, dan tingkat eliksir menjadi tidak terbatas. Mungkin orang kuat di depan Anda diubah oleh eliksir. Ramuan obat itu terlalu misterius. Dia bisa mengumpulkan aura langit dan bumi, dan menghasilkan kesadaran spiritualnya sendiri, yang mungkin jauh melampaui orang biasa, dalam pertempuran Kaisar Dou. Jika ada seorang alkemis, tentu tidak akan ada hal yang kurang untuk memurnikan obat benua Doudi juga memiliki hal yang sama dengan api berbeda benua Douqi, tetapi ini tidak sebanding dengan api berbeda. Bahkan Dian, yang menempati urutan pertama dalam api berbeda, masuk bahkan tidak mungkin memiliki peringkat di sini. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan itu. Api semacam ini disebut Tianhuo di benua Doudi. Tentu saja, Tianhuo bukan satu-satunya hal yang mendominasi di benua Doudi. Yang disebut saling menghasilkan dan menahan semua hal. Jika ada yang, pasti ada yin. Dan jika ada adalah yin, harus ada semangat. Ada 3 di benua Doudi. Ini adalah 3 jenis objek. Mereka disebut 3 hal. Api 1 hari, 2 roh hantu, dan 3 segel roh. Orang yang kuat juga dapat membuat Anda menghilang di benua ini dalam sekejap, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Jarang sekali orang yang memiliki ketiga hal tersebut. Malam ini beritahu Xiaoyan bahwa apa yang mungkin menjadi puncak di benua Douqi mungkin tidak berharga di sini. Setiap orang mungkin juga memiliki peluang dan takdir yang berbeda. Mungkin hari ini Anda tidak berharga, tetapi Anda bisa menjadi hebat dalam semalam. Dimanapun Anda berada, kata peluang sangat diperlukan. Anda hanyalah seekor semut tanpa kekuatan di sini, dan kekuatan adalah segalanya. Malam berlalu dengan tenang seperti ini, dan matahari merah menyala naik seperti anak lucu yang tersipu. Xiaoyan turun bersama Xiong Yuan pagi-pagi sekali. Setiap pagi, semua murid lembah Tianming akan pergi ke alun-alun untuk bersaing satu sama lain. Ini adalah praktik lembah Tianming. Di alun-alun, Anda dapat memilih lawan dengan kekuatan yang sebanding untuk bersaing dan mendapatkan lebih banyak pengalaman pertempuran. Tapi melihat alun-alun yang luas, keterampilan bertarung yang penuh warna dilepaskan satu demi satu. Boom, suara pertempuran meletus di alun-alun satu demi satu, bergema di langit seperti suara yang memekakkan telinga. Xiaoyan tidak bisa membantu mengerucutkan bibirnya. Adegan di mana begitu banyak Kaisar Dou berkumpul untuk bertarung satu sama lain memang sedikit mencengangkan. Melihat sekeliling, tidak kurang dari 1000 murid di lembah Tianming. Tidak heran jika barisan seperti itu dapat dimasukkan ke dalam pasukan kelas 1 di negara kekaisaran. Merasakan nafas yang datang, Xiaoyan melihat berbagai keterampilan bertarung itu dengan sangat baik. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan pakaian perang yang menyegarkan datang dari kejauhan, menatap Xiaoyan yang berada di samping Xiong Yuan, dan bertanya, "Hei, kakak kedua, apakah anak ini baru di sini?" Melihat Xiong Yuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, pemuda itu berkata langsung kepada Xiaoyan, "Adik, mengapa kita tidak bertukar pukulan? Aku bilang kamu sebaiknya tidak menggertak pendatang baru. Pergi sendiri. Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku?"
Xiong Yuan berbicara saat ini. Pria muda itu menjabat tangan dan kepalanya berulang kali, dan menatap Xiong Yuan dengan tatapan menghina. Kemampuan Xiong Yuan untuk menyiksa orang adalah yang terbaik. Xiao Yan tersenyum. Dan setuju, kakak laki-laki Xiong Yuan baik-baik saja. Karena kakak laki-laki ini mengundang saya tidak bisa begitu mengecewakan. Xiong Yuan merasa malu. Takut adik laki-lakinya akan menyakiti Xiao Yan. Tetapi melihat wajah tersenyum Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, ini, yah, kalian itu Mu Feng. Xiong Yuan diperkenalkan ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, menangkupkan tangannya dan berkata, aku juga meminta nasihat dari saudara Mu Feng. Mu Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum riang. Haha, cukup menyegarkan. Aku harus bertarung dengan baik dengan adik laki-laki ini hari ini. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dan segera napas mereka berdua dilepaskan tanpa syarat. Teriak Mu Feng dengan keras. Sosoknya seperti hantu. Seolah-olah dia telah menyatu di udara. Tak bernyawa. Sementara Xiao Yan berdiri diam-diam menyebarkan kekuatan jiwanya. Seperti Wuyong, Mu Feng juga berada di tahap tengah Kaisar Petarung Bintang 1. Dan dia tampaknya sedikit lebih kuat dari Wuyong. Aura agung menyapu dari lapangan. Dan energi pertarungan kemerahan menyelimuti tubuh Mu Feng. Penindasan yang tak terlihat membuat beberapa orang yang lebih lemah merasa sulit bernapas. Apakah ini aura seorang kaisar yang bertarung bintang di panggung tengah? Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Dia bisa merasakan aura agung Mu Feng menyebar seperti danau yang luas, menutupi tubuhnya sepenuhnya. Satu persatu tekanan datang dari seluruh tubuh. Tekanan nafas seperti itu bisa langsung membuat Dou di bintang 1 awal yang biasa tidak punya keberanian untuk bertarung. Merasakan aura yang luar biasa agung di lapangan. Corak banyak orang di alun-alun sedikit berubah. Dan mata mereka penuh dengan kesungguhan dengan tingkat kekuatan ini. Di lembah Tianming, bahkan di tahap pertengahan bintang 1 melawan Kaisar, mereka bisa dianggap kuat. Angin meninju yang tajam dengan kekuatan yang kuat datang ke wajah Xiao Yan. Tinju itu jatuh. Tetapi sosok Xiao Yan telah menghilang. Mu Feng tiba-tiba terkejut. Dia yang berpengalaman segera tahu bahwa Xiao Yan tidak semudah itu. Dia sedikit ceroboh sekarang. Dan menginjak kakinya dengan keras. Jari Huang Quan. Xiao Yan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dan setelah melintas, sosoknya langsung maju. Dengan cepat mengembun menjadi kolom energi besar di udara. Dan Mu Feng juga tidak ketinggalan. Douki merah gelap di tubuhnya meledak seperti api yang berlama-lama. Ayo, Mu Feng melompat ke udara. Seperti burung bangkai menerkam makanannya. Wajahnya dingin. Tinjunya mengepal. Dan tiba-tiba, ledakan. Pria yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Cahayanya retak. Sidik jari di tangan Mu Feng tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dan dengan dorongan, tubuh energi berbentuk balok hitam terbentuk di udara dengan kecepatan yang menghancurkan. Dan udara mengeluarkan suara seolah-olah terkoyak. Pergilah. Xiao Yan mencibir dengan dingin. Menjentikkan jarinya sedikit. Kolom energi besar seperti tubuh yang hidup. Terkondensasi menjadi naga energi besar di udara. Kedua sinar energi bertabrakan. Dan langit serta telinga langsung berdering. Xiao Yan dikejutkan oleh kekuatan lawan. Darah menetes keluar dari sudut mulut Xiao Yan. Xiong Yuan melihat bahwa dia sedang terburu-buru. Dan hendak bergegas maju untuk menghentikan kelanjutan pertempuran. Saat dia mengambil langkah, dia dihentikan oleh Xiao Yan. Senyum yang menarik muncul di sudut mulut Xiao Yan. Dan dia berkata dengan ringan, pertempuran baru saja dimulai. Dan saya sudah lama tidak bertarung seperti ini. Kakak senior Xiong Yuan. Tidak apa-apa, normal untuk mendapatkan sedikit cedera selama sparring. Mu Feng tercengang. Dia belum pernah melihat orang yang begitu ulet. Tidak, bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat bodoh. Dia jelas tahu bahwa dia tidak terkalahkan tetapi masih akan bertahan. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, Xiao Yan mungkin muntah darah dan mati. Xiao Yan terkekeh. Dia tahu bahwa dia belum menggunakan semua kekuatannya. Wajahnya berubah. Dan dia berteriak dengan marah. Teratai api senyap. Bola api yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar dari tubuh Xiao Yan satu persatu. Dan bergabung satu persatu. Melihat pemandangan aneh ini, orang-orang di sekitar semua tercengang. Di benua Doudi ini, hanya alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengembunkan api sungguhan. Tetapi jika Xiao Yan adalah api sungguhan, lalu mengapa mereka perlu memadukannya? Ini membuat para murid yang menonton pertempuran di alun-alun sangat terkejut dan bingung. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ini adalah api aneh yang telah diturunkan selama berabad-abad di benua Doqi. Murid-murid lembah Tianming yang menonton terkejut lagi.
Alkemis masih sangat langka di benua ini. Yang disebut kelangkaan adalah yang paling berharga. Secara alami, status setiap alkemis juga sangat menonjol. Tidak ada yang ingin memprovokasi seorang alkemis kecuali dia bodoh. Pada saat ini, kesombongan Mu Feng juga sangat terkendali. Karena Xiao Yan mendapatkan warisan dari Kaisar kuno Tuoshe, dia tidak perlu lagi membakar pedang untuk memadukan teratai api. Meskipun dia sangat tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki api yang berbeda. Tetapi jika dia tidak menggunakan api yang berbeda, akan sulit untuk mengalahkan Mu Feng. Mu Feng juga merasa bahwa aura Xiao Yan telah mengalami perubahan besar dalam sekejap. Jadi dia tidak berani mengabaikan, melepaskan kartu trufnya. Dan sekarang dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Aura lawan membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Kekuatan melawan Kaisar, ini adalah kartu truf Mu Feng. Tubuh Mu Feng perlahan berubah menjadi emas pucat, dan auranya juga melonjak dalam sekejap. Melihat Xiao Yan, dia sudah berdiri di udara memegang bola api berukuran setengah ruangan. Aura menakutkan meletus di antara bola api yang dilemparkan oleh Xiao Yan dan aura yang meletus dari tubuh Mu Feng. Ledakan, suara memekakkan telinga bergema di lembah Tianming. Awan jamur besar naik, dan fluktuasi energi berosilasi dalam lingkaran. Asap tebal menutupi sosok Xiao Yan dan Mu Feng. Semua orang tercekik oleh fluktuasi energi, kecuali beberapa Xiong Yuan. Yang Dohudi yang paling kuat dan bintang 2, masih bisa bertahan melihat pertempuran ini. Tidak ada seorang pun. Bukannya saya kabur jauh-jauh, karena takut merugikan diri sendiri. Asap tebal berangsur-angsur menghilang, dan dua sosok perlahan muncul. Mereka adalah Xiao Yan dan Mu Feng. Pakaian Mu Feng semuanya terbakar oleh bola api Xiao Yan. Jadi dia hanya bisa menutupi tubuh bagian bawahnya dengan baju besi kental. Tapi Xiao Yan tampaknya lebih baik. Permukaan tubuhnya tidak seperti milik Mu Feng, tapi pakaiannya agak berantakan. Seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu masalah besar. Keduanya bahkan mencapai seri. Hasil ini jauh di luar ekspektasi masyarakat. Meskipun kualifikasi Mu Feng biasa-biasa saja, dia telah berlatih selama ribuan tahun. Dan dia berlatih dengan sangat rajin. Siapapun akan terkejut. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan adalah tubuh api yang aneh. Mereka hanya tahu bahwa trik yang digunakan Xiao Yan, bola api yang tiba-tiba muncul pasti bukan benda biasa. Meski tidak sekuat api langit, tetapi api langit bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan semua orang. Dan lusinan api berbeda Xiao Yan juga sebanding dengan beberapa api langit yang kurang kuat. Ketika Xiao Yan menyegel Kaisar Langit, dia menggunakan sebagian kecil dari sumber api aneh. Meskipun kekuatannya sedikit terpengaruh, tetapi itu tidak dapat menghilangkan sifatnya dari api aneh. Dan kekuatannya masih sangat besar, menakutkan. Mu Feng berkata dengan ringan, kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar luar biasa. Aku bertanya-tanya apa bola api yang tiba-tiba muncul oleh saudara Xiao Yan tadi. Pada saat ini, sikap Mu Feng berubah dan Xiong Yuan dan yang lainnya melihat belokan besar dengan kecepatan tinggi. Mereka tidak tahu bahwa Mu Feng juga sangat menderita. Dan saat ini hatinya diam-diam bergumam, orang ini terlalu aneh. Jika saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya sekarang, saya khawatir saya harus mematahkan tangan. Lebih baik menjauh dari anak ini di masa depan. Secara alami, Xiao Yan tidak bisa berbicara tentang api anehnya dengan santai. Dan berkata dengan santai, itu hanya senjata biasa. Bukan apa-apa. Kamu tidak bisa menceritakan tentang api anehmu. Mungkin itu akan membawa bencana yang fatal bagi dirimu sendiri. Xiao Yan mengubah topik pembicaraan dan sedikit tersenyum. Senior Mu Feng, kalau begitu aku akan pergi. Ayo berkompetisi lagi lain hari. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berjalan ke depan. Xiong Yuan juga mengikuti. Xiao Yan terkejut melihat ke platform tinggi. Matanya penuh kegembiraan. Dia berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berkata, "Nak." Xiao Yan memberi penghormatan kepada leluhur. Ketika tepuk tangan terdengar, Xiao Yan jelas merasa kekuatan darahnya gemetar. Perasaan ini tidak mungkin salah. Sama sekali tidak salah. Ketika lutut Xiao Yan baru saja menyentuh tanah, dia diangkat oleh tangan yang kuat, dan seorang lelaki tua muncul di depan Xiao Yan seketika. Oke, saya tidak menyangka akan ada Dohudi di keluarga Xiao. Oke, dan itu masih satu-satunya dalam 1000 tahun. Jangan terlalu sopan. Haha, ayo kembali ke klan Xiao bersamaku. Sambil berbicara, lelaki tua itu bersemangat. Dia meraih Xiao Yan dengan kasar dan ingin pergi. Hei, aku berkata Pak Tua Xiao, aku membawanya kembali. Meskipun dia adalah keturunan dari keluarga Xiao, aku berencana untuk mengambil murid Kugu. Aku akan memerintahkannya, bahkan tidak berpikir untuk membawanya pergi. Petik 2.
Kaisar Ming datang ke belakang Xiaoyan dan lelaki tua itu dalam sekejap, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, dengan sedikit nada ketidakpuasan. Sejak Kaisar Ming diserang oleh Yimo Jiao dengan Xiaoyan, dia mendengar bahwa Xiaoyan memiliki Tianhuo, dan melihat penguasa Tianhuo Henggu yang dikeluarkan Xiaoyan, memancarkan aura misterius. Dia juga mendapat kabar bahwa Xiaoyan bisa menghadapi Wu Yong lurus tanpa kehilangan angin. Jadi dia secara khusus mengatur agar Mu Feng datang dan menguji Xiaoyan di pagi hari. Ketika dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiaoyan dan Mu Feng berakhir seri, dia tidak mau menyebutkan cinta di hatinya. Jika dia dapat diterima sebagai muridnya di Lembah Tianming, niscaya akan meningkatkan kekuatan Lembah Tianming di masa depan. Jadi dia memutuskan untuk mempertahankan Xiaoyan. Nenek moyang Xiaoyan menoleh dan berkata, "Kamu orang tua. Dia dari keluarga Xiao saya. Dan saya mempercayakan Anda untuk menjemputnya." "Xiaoyan, ayo pergi." Sekarang menarik Xiaoyan adalah nenek moyang dari generasi ke-25 dari keluarga Xiao, yang juga bisa dianggap sebagai nenek moyang dari keluarga Xiao. Namanya Xiao Long, dan dia berstatus tinggi di keluarga Xiao. Tetua ketiga dari keluarga Xiao, dan sama dengan Kaisar Ming Doudi bintang 3. Banyak Doudi di Dizu juga luar biasa dalam kekuatan, dan mereka memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Ming. Kedatangan Xiaoyan, keluarga sudah merasakannya. Demi keselamatan Xiaoyan, keluarga secara khusus mengatur agar Xiao Long yang kuat bertemu dengannya. Saat melewati Lembah Tianming, mereka mampir untuk menemui Kaisar Ming. Penatua mulai berjudi. Xiao Long bertaruh besar, dan dia kecanduan judi. Jadi dia segera bergabung dengannya. Judi ini tidak bisa dihentikan. Jadi dia mempercayakan Kaisar Ming untuk membantu Xiaoyan. Sekarang Kaisar Ming berkata bahwa dia ingin menerima Xiaoyan sebagai murid Lembah Tianming. Bagaimana dia bisa setuju? Kaisar Ming buru-buru melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Xiao Long, dan berkata dengan senyum sinis, "Saudaraku, kamu lihat hubungan seperti apa yang kita miliki. Tidakkah kamu ingin berterima kasih karena membiarkanku menjemput anak ini? Xiaoyan, mengapa kamu tidak menjadi murid terdaftar di lembahku terlebih dahulu? Dan jika adik laki-laki Xiaoyan bersedia secara resmi menjadi murid dari lembahku lembah di masa depan, bagaimana menurutmu, Patua Xiao?" Kata-kata di dalam dan di luar mengingatkan Xiao Long. Xiao Long lah yang menunda pertemuan dengan Xiaoyan karena berjudi. Xiao Long mendengus, dan bergumam, "Siapa yang peduli dengan lembahmu yang rusak?" Xiao Long tidak mengatakan ini dengan keras, dan kemudian berkata, "Tapi, sepertinya kita adalah teman lama. Aku akan menyelamatkan muka untukmu. Tapi Xiaoyan harus memutuskan sendiri." Xiao Long dan Kaisar Ming memandang Xiaoyan yang berada di samping pada saat bersamaan. Melihat Kaisar Ming dan Xiao Long, melihat bahwa Xiao Long tidak bersikeras untuk menolak, Xiaoyan berkata kepada Kaisar Ming dengan senyum di wajahnya, "Apa yang kamu bicarakan, senior?" Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk berterima kasih. Xiaoyan adalah orang yang mengerti balas budi. Ketika saya pertama kali datang ke sini, jika bukan karena Kaisar Ming, saya khawatir saya tidak akan tahu kemana saya mengembara, dan saya akan menderita. Jadi saya langsung setuju. Oke, Xiaoyan akan menjadi murid terdaftar Lembah Tianming mulai sekarang. Kaisar Ming juga menghela nafas lega. Sekarang Xiaoyan telah menjadi murid Tianminggu, dan Xiaoyan adalah anggota keluarga Xiao. Di setiap hormat, Tianminggu telah menghasilkan banyak uang. Kaisar Ming mengangguk sambil tersenyum. Tetapi Xiao Long juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah Kaisar Ming selesai berbicara, dia mengeluarkan batu biru safir dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan melihatnya dengan curiga, tetapi dia tidak menemukan misteri apapun tentang batu itu. Tetapi Xiao Long memandangi batu itu dan meraung, "Patua Ming, tampaknya Anda cukup bersedia. Bahkan, kompas tanah, bersedia mengeluarkannya." Ketika Kaisar Ming mendengarnya, dia juga langsung berteriak pada Xiao Long, "Hei, hei, Patua Xiao, apa maksudmu dengan meremehkanku? Aku selalu sangat murah hati kepadamu. Bukankah aku juga memberimu ini kompas?" "Xiao Long, lihat. Milikku sepertinya tidak sebagus yang ini. Kamu orang tua agak biasa." Kaisar Ming menghentakkan kakinya. "Kamu, ya, menurutmu tidak baik membayarku kembali?" Xiao Long mundur selangkah dan berkata, "Ini milikku di tanganku. Mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Kamu, ya, tidak peduli seperti kamu. Ayo, Xiaoyan, biarkan aku memberitahumu bagaimana menggunakan kompas ini." Kaisar Ming sedikit terdiam oleh kata-kata Xiao Long, dan langsung berkata kepada Xiaoyan yang masih mempelajari batu itu,
Kaisar Ming mengambil batu itu dari tangan Xiao Yan, dan berkata, batu ini sangat berharga. Murid biasa lembah Tianming tidak memilikinya. Batu ini disebut kompas bumi, dan hanya lembah Tianming yang membuatnya di seluruh benua Doudi. Bisa didapat, sangat merepotkan untuk membuat benda ini, tapi sangat mudah digunakan. Itu adalah lubang cacing kecil. Saat Anda memindahkan semangat juang Anda ke kompas, bola cahaya akan muncul untuk menandai lokasi Anda saat ini. Selama Anda tidak berada di tempat khusus, Anda dapat berteleportasi instan. Aku akan menghapusnya. Itu hal yang baik. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka ada begitu banyak hal langka di benua Doudi. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Ming, Xiao Yan dengan hati-hati memperkenalkan Doki. Awan biru grup cahaya dibongkar, dan posisinya direkam oleh grup cahaya, dan grup cahaya terbang lagi. Sungguh menakjubkan. Benda ini sangat praktis. Dengan benda ini, kemana saya ingin kembali? Tidak hanya dapat menghemat waktu terbang, tetapi efisiensinya akan sangat meningkat. Juga sangat baik untuk mengejar dan melarikan diri. Terima kasih guru. Xiao Yan berkata dengan gembira. Kaisar Ming tersenyum dan melambaikan tangannya, mengatakan itu bukan apa-apa. Xiao Yan buru-buru memasukkan batu itu ke dalam cincin. Saat ini Xiao Long sudah merobek celah ruang angkasa, dan berteriak kepada Xiao Yan, kami pergi. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Xiao Yan mengangguk, membungkukkan tangannya dengan hormat kepada Kaisar Ming, dan mengikuti Xiao Long ke dalam celah. Begitu dia memasuki celah, tekanan spasial yang kuat menekan Xiao Yan, dan wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Tekanan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada tekanan lorong ketika dia pertama kali datang ke benua ini, dan itu telah melampaui dia. Xiao Long melihat kemampuan Xiao Yan untuk memasuki celah ruang ini, yang sudah sangat bagus. Dia melambaikan tangannya dengan puas, dan lapisan tipis perlindungan. Pelindung mengelilingi Xiao Yan, dan Xiao Yan menghela nafas lega. Adegan yang akrab di sekitarnya muncul di depan mata Xiao Yan lagi. Bintang-bintang di seluruh langit tampak sangat indah, dan tidak ada yang aneh di sekitar mereka. Tetapi titik-titik bintang ini luar biasa mempesona dan indah. Xiao Yan melihat sekeliling, dan tiba-tiba Xiao Long bertanya kepada Xiao Yan, api apa yang baru saja kamu gunakan? Xiao Long juga sangat ingin tahu tentang api yang digunakan Xiao Yan selama pertempuran. Jadi dia mau tidak mau bertanya kepada Xiao Yan. Itulah jenis api yang dikatakan secara alami dikandung antara langit dan bumi di benua Douqi. Ini disebut api yang berbeda. Aku mendapatkannya dengan keberuntungan, kata Xiao Yan langsung. Begitu ekspresi Xiao Long berubah, dia sedikit mengernyit, meraih lengan Xiao Yan, dan semangat juangnya benar-benar mengabaikan perlawanan semangat juang Xiao Yan dan mengalir langsung ke tubuh Xiao Yan. Betulkah, leluhur? Apakah ada yang salah? Tindakan Xiao Long juga membuat Xiao Yan melompat, dan dia bertanya. Api surgawi, nak, sebenarnya, apa yang kamu miliki di tubuhmu bukanlah apa yang kamu sebut api yang berbeda. Bagaimana mungkin dunia seperti itu menghasilkan api dengan kekuatan seperti itu? Xiao Long menghela nafas. Xiao Yan terkejut, dan bertanya dengan ragu, bukankah api aneh ini dipadukan oleh energi langit dan bumi? Xiao Long kemudian tersenyum dan berkata, hehe, api aneh di tubuhmu sebenarnya adalah api langit di benua ini, tetapi kekuatannya telah berkurang. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan kekuatannya menurun. Api aneh ini telah dimurnikan menjadi benda langit dan bumi di benua Douqi, dan telah diturunkan. Dengan cara ini, kekuatan sebenarnya dari api yang berbeda lebih dari itu. Apa asal api aneh ini? Seperti yang dikatakan senior, kekuatan api aneh ini telah berkurang. Mengapa masih begitu menakutkan? Xiao Yan penuh keraguan dan keterkejutan. Berbicara tentang Tianhuo hari ini benar-benar skandal keluarga. Xiao Long menarik kembali jubah lengannya, merentangkan lengannya, dan ada bekas luka bakar yang besar. Xiao Yan tampak terkejut. Kemampuan pemulihan tubuh Kaisar Petarung Bintang 3 sangat kuat. Bagaimana bekas luka bakar ini bisa muncul di tubuh Xiao Long? Xiao Long membiarkan Xiao Yan melihat dan meluruskan jubahnya, lalu berkata, lihat bekas luka ini. Itu disebabkan oleh api aneh di tanganmu. Dan beberapa api aneh di tanganmu sebenarnya hanya satu. Di benua Doudi, orang menyebutnya Skyfire. Dan Skyfire di tanganmu sebenarnya adalah api surgawi yang menduduki peringkat nomor 1 di keluarga Xiao. Dan 20 teratas di seluruh benua, api suci kekacauan. Chaos Holy Flame, seru Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Chaos Holy Flame, dan api anehnya sendiri awalnya berasal dari api langit yang sama. Mengapa tidak ada tanda-tanda fusi ketika mereka berkumpul bersama?
yang membuatnya Xiao Yan sedikit bingung. Dengan goyangan telapak tangannya, sekelompok api yang menyilaukan muncul di tangan Xiao Yan setelah melihatnya. Dia bertanya kepada Siang Xiaolong, mengapa api langit terbelah menjadi begitu banyak bunga? Xiaolong menghela nafas dan berkata, berbicara tentang api aneh di tanganmu yang kamu panggil di benua Doki. Aku khawatir itu juga semacam takdir. Mengapa itu terbagi menjadi begitu banyak? Itu harus dimulai dengan keburukan keluarga. Ini dia, mari kita bertemu penatua kedua dulu. Dan aku akan memberitahumu nanti. Saat Xiaolong berbicara, sudah ada gelombang di kejauhan. Datanglah cahaya terang.